Bigetron, mereka sudah mulai membuka keran eliminasi mereka, mendapatkan satu pemain dari Sam9. Berarti tadi Sam9 agak lama nahannya di bagian bootcamp, sampai akhirnya bertemu dengan BTR yang akhirnya keluar dari bagian scrapping area sekitaran bootcamp. Namun close combat sudah mulai terjadi kembali. Axel membuka badannya kali ini, tercicil begitu banyak HP-nya. Namun Red Face menembak dari bagian belakang dan bisa mendapatkan seorang Rezi. Lebih enak lagi, bahkan dari RRQ mereka agak bermain lebih santai. Mereka bermain di pinggiran zona. Mereka bakal datang dari bagian Maungnai. Berarti mereka bakal datang dari arah timur untuk kondisi circle sekarang. Dan tembakan kembali lagi dilakukan oleh BTR. Sudah ada 2 eliminasi yang mereka kumpulkan sejauh ini. Dan ternyata BTR berhasil memotong pergerakan dari arah Sam9 bertemu dengan sang mantan rekan ya. Ada Yuhai soalnya di bagian Sam9 dan Sam9. Teman-temannya itu udah duluan, yang lainnya bertigaan itu di bagian selatan. Sehingga Zuxi kalau misalnya mau muter agak-agak lumayan jauh. Dan gue tidak melihat adanya vehicle yang dikendarai oleh Zuxi. Nah ini dia, nggak ada healing prom lagi. Gua kira tadi ada healing prom, ternyata tidak ada. Dan nampaknya akan diikhlaskan. Kalau misalnya kalian lihat dari arah medium mapnya, ini 3 pemain yang lainnya dari tim BTR itu udah lumayan jauh. Dan gak ada pergerakan untuk nge-backup sebenarnya. Atau justru mereka mau cari vehicle terlebih dahulu. Tapi sih kayaknya ya, timing atau clock is ticking untuk mereka semuanya sama seperti halnya dari tim Alter Ego. Mereka harus bertemu dengan tim Roy di waktu ini. Dan Valak sudah mulai menyiapkan satu buah. Kumaha damang poin. Kalian mendapatkan momen tapi dobrakan dan backup dari arah Hell. Begitu rapi untuk mengcounter kembali tempat yang diamankan oleh tim Poin. Tapi ada AE. Mereka mau ngerecokin pemain-pemain dari tim Hell. Tapi sebelum kita move on menuju ke arah AE, di bagian-bagian ujung dari Paradise ini juga udah mulai pecah, udah mulai seru. Ada pergesekan yang terjadi antara Serja dan juga tim Bigetron Red Alliance. Yang dimana Lapar nampaknya terpantau sendirian di depan sana. Tapi walaupun sendirian dia bisa untuk mengeliminasi satu persatu pemain-pemain dari tim Serja. Karena nampaknya Luxi agak sedikit nge-split di arah ujung sana. Tapi ada Earthzy dengan DBS-nya. Sungguh-sungguh berbahaya. Tapi Luxi dengan on time memberikan backup menuju ke arah seorang Earthzy. Sehingga dari Lapar masih belum untuk dieliminasi karena masih dalam keadaan knockdown. Sebenarnya masih bisa diselamatkan, tapi ternyata di steal eliminasinya oleh pemain dari tim Pikmi. Karena Pikmi masih berada di dalam Paradise Resort. Hanya tinggal seorang Luxi yang bisa mendapatkan satu buah knockdown menuju ke arah tim Zerja. Dan nampaknya ini akan menjadi kesempatan untuk Luxi. Apalagi tadi ada hitmark satu kali lagi yang nyangsang ke tubuh dari pemain-pemain dari tim Zerja yang sekarang lagi berupaya untuk merevive seorang pemain tersebut. Dan berhasil ternyata. Luxi juga lagi diganggu oleh pemain-pemain dari tim Pikmi pas. Ya, gak ada pelor lagi dari seorang Luxi. Hanya tinggal 28/0 tadi. Peluru yang dimiliki untuk Luxi kali ini. Berapa banyak kesempatan bakal dia lakukan untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Sersia. Karena tadi ada Pikmi juga yang menembak menuju ke arah seorang Luxi. Dan Megamind akan memikirkan langkah berikutnya. Tidak terlalu komit untuk menembak menuju ke arah Luxi. Karena ada Earth yang bakal membackup dari bagian lain. Tapi di titik yang lain lagi, kita bakal melihat battle antara Bumi Sport dan juga Vampire. Granat sudah mulai dilemparkan dan Flyboy tumbang. Akan coba untuk mengejar tim MRPS tadi, tapi di belakang mereka sudah mulai kelihatan dari pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Dan menggunakan beberapa vehicle mereka, tapi di sisi yang lain ternyata NKT berhasil untuk diculik salah satu pemainnya dari tangan tim Talon. Nah, ada threat dan digangguin ternyata oleh Alter gitu loh. Lebih usil untuk bisa memberikan beberapa pressure menuju ke arah tim di sekitar mereka yang lain. Tapi di arah minimap ternyata sudah ada engagement perang antara tim BTR dan juga kalau nggak salah Hell itu ya, yang dimana langsung aja di push menuju ke arah satu compound tersebut. Itu dia salah satu pemainnya, NC2 dibiarkan sendirian tanpa backup yang terlalu berarti sehingga bisa dengan mudah tanda kutip di-delete oleh pemain-pemain dari tim BTR. Ya, ini udah mulai chaos tentunya karena terjadi penumpukan di bagian selatan. Bahkan Talon sudah mulai bertegur sapa dengan tim Bumi Sport. Alter Ego juga bisa mendapatkan satu pemain dari Talon tadi. Utara juga ramai, bagian selatan juga ramai. Dan utara, ini battle di antara tim-tim Indonesia. Tapi Bigetron, satu tumbang lagi-lagi. Sky Only menjadi eksekutor yang begitu handal untuk bisa mendapatkan tim lawan. Satu pemain dari BTR tumbang, namun Lapar masih sigap untuk memberikan backup pada Joker dan memberikan sebuah flank dan Sky Only. Backup yang tepat waktu untuk bisa mendapatkan seorang Lapar. Namun Joker juga
juga ditumbangkan karena ada andil dari tim lain. Sam9 dari arah lain bisa memotong sebuah agresivitas dari arah tim Hell. Joker gagal untuk mendobrak menuju ke arah Lapar, dan Lapar harusnya bisa untuk diselamatkan setelah Genfos menyelamatkan seorang Zuxi. Karena Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby, Smoke akan dipop up langsung menuju ke arah tengah-tengah rumah sana supaya bisa menyelamatkan seorang Lapar. Tapi hati-hati Genfos, ada Tersebut masih belum terlalu menghasilkan sesuatu. Pick me, mereka mengetahui compound yang sedari tadi dihuni oleh BTR masih ada smoke-nya. Mereka pun juga mantekin ke sebelah sana, tapi ternyata di sisi yang lainnya Sam9 berhasil untuk diamankan oleh tim Yudo Alliance, dan kali ini Yudo Alliance akan berhadap-hadapan dengan tim BTR. Ya, tapi BTR masih belum respon ke arah tim Yudo. Namun Yudo bakal membuka tembakannya terlebih dahulu. Tadi mengincar satu pemain dari tim BTR. Lapar masih cukup licin untuk bisa ditangkap oleh seorang adik Luke, tapi ada granat yang akan dimasak. Genfos cukup matang, granatnya harusnya bisa mendapatkan satu, tapi ternyata miss. Malah Genfos yang diamankan oleh seorang Leon DZ. Penempatan granat yang begitu on point tadi untuk bisa mendapatkan satu pemain dari BTR. Bahkan Genfos ingin segera dipulangkan. Granat kedua tadi hampir saja membuat Genfos tumbang. Lapar langsung memberikan sebuah follow up smoke, di pop up begitu saja. Dua smoke sudah mulai di pop up, tapi kali ini Zuxi agak sedikit menjaga jarak karena terlalu berbahaya kalau misalkan granatnya datang. Dan itu dia, baru dibahas granatnya bahaya banget, mencicil HP dari pemain-pemain BTR. Zuxi cukup low HP dan dia belum melakukan healing tadi. Langsung prioritas untuk melakukan sebuah smoke, dan untungnya Genfos bisa diselamatkan, bisa bangkit walaupun terkenok lagi. Cepet banget kenok laginya. Iya, terlalu cepat karena tadi tiba-tiba aja ada granat terakhir yang nyangsang menuju ke arah tubuh Genfos. Tapi untungnya untuk tim BTR mereka udah sadap terlebih dahulu beberapa smoke, tapi lapar pixel HP literally itu tadi, tapi masih bisa selamat dia. Tapi kali ini pemain-pemain dari tim Bigetron sudah mulai dibombardir dengan granat yang gak ada habis-habisnya dari tangan Yudo Alliance, dan granat terakhir yang dilontarkan seorang Leon DZ berhasil untuk memfinish pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance yang emang sedari tadi kocar kacir di bagian pinggiran zona tersebut. Ya, pergerakan BTR betul-betul susah banget ditahan sama Hell, ditahan sama Yudo. Banyak mata tertuju juga menuju ke arah BTR, dan BTR pun harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi lagi Mereka semua karena ada satu pemain dari tim Bumi Sports yang kedapatan terknockdown. Akan coba untuk di rush dari pemain-pemain dari tim MRPX. Crazy sudah mulai menanggalkan niatnya untuk melontarkan granat, lebih memilih untuk membukakan tembakannya, dan mungkin saja Zoro akan coba untuk reload terlebih dahulu. Bang, reload bang. Itu tadi pelurunya masih merah, tapi ternyata masih ada Yoru dan juga Zoro yang bisa bertahan karena Boom Esports tereliminasi. Tapi MRPS mereka kedatangan tamu selanjutnya, yakni tim BTR Red Alliance yang juga akan memaksimalkan kesempatan dalam kesempitan ini. betul, karena tadi kalau lo perhatikan lebih jelas lagi, pemain dari Boom juga sempat ditangguhkan oleh pemain dari BTR. Mereka langsung dobrak begitu aja dan tidak ada chance untuk Boboho diselamatkan karena langsung dikomit oleh BTR RA. Mereka mendobrak menuju ke arah MRPX. Mereka belum mendapatkan looting dari mayat-mayatnya Boom Esports, tapi langsung ditabrak begitu aja. Zuxi bahkan sudah mulai melipir menuju ke arah sebelah kanan. Yoru ataupun Zoro yang dipaksa untuk mundur ke arah belakang, semakin mundur ke bagian belakang, dan Bas masih menahan di arah depan. Ternyata Bas masih ingin mendapatkan looting-looting tambahan, tapi kali ini dia bakal menjadi ninja. Through the smoke yang dilakukan, tapi ternyata Bas masuk di arah yang salah. Dia masuk di arah tembakan dari pemain BTR dan membuat dia tumbang dengan sangat mudah. Niat mau ngintip, niat mau nge-HBD, malah dia yang terkena HBD oleh peluru-peluru panas pemain dari Bigetron. Dan satu persatu dari MRPX pun tumbang. Yoru bahkan membackup cukup jauh di bagian belakang sana, terkeker dan sudah mulai terspot juga. Bas masih belum dipulangkan, tapi terlihat apakah bakal dipulangkan oleh seorang Zuxi, tapi ternyata momentumnya tidak dapat. Malah Zuxi ingin mendapatkan pemain yang ada di arah belakang karena Yoru tadi yang sudah mulai terspot. Ada backup dari seorang Yoru juga. Yoru sudah mulai dipantau terus-terusan oleh seorang Zuxi, tapi angle-nya masih tertutup. Ada granat yang bakal dilemparkan. Zoro pun diamankan, Bas pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Last man standing untuk MRPX. Yoru, punggungmu begitu berat untuk bisa menyelamatkan placement bagi MRPX. Ya, apakah dia akan cabut Chow ataukah dia akan menghadapi rush yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance, karena mereka tidak ada takutnya. Untuk apa takut? Karena mereka mempunyai advantage jumlah pemain yang begitu besar. 4 pemain dari tim Bigetron Red Alliance berhasil untuk menyudahi langkah dari Morph GPX. 4 total eliminasi poin sudah mereka kantongi sejauh ini.
tapi dari posisi mereka bisa bertiga. Jadi untuk RRQ dan juga NKT 3 versus 3 situation Bro Pasta. Belum selesai pertempuran mereka, apalagi sekarang ternyata zonanya bouncing dari tempat mereka dan Alter Ego join the fight. 3 way sedang terjadi di bagian apartemen school. Ada 3 tim dalam satu apartemen yang sama, bahkan NKT ternyata dirontokkan oleh pemain dari Alter Ego. Asa bingung mau menjagain yang mana karena sekarang Alter Ego bakal terabas langsung, namun Spider-Tan bisa mendapatkan satu. Satu cukup low HP. Boychill dari hampir diamankan, namun Boychill masih cukup licin, masih cukup lincah untuk menghindari DBS tersebut. Dan Boy ending, bisakah bertahan, bisakah memberikan impact yang lebih lagi, karena hanya No Mercy yang tersisa. 2 orang sudah merespon di mana No Mercy berada. No Mercy bisa mendapatkan satu, tapi masih ada backup dari seorang Alpha. Lagi dan lagi harus dibahas, Prager yang dipunya sama Alter Ego itu 4 cuy. Itu 4 Prager yang mereka pakai untuk di setiap matchnya. Iya, masalahnya itu jadi kayak ada knockdown tumbang. Ya udahlah, masih ada penembak G2 yang lainnya untuk tim Alter Ego sendiri. Tapi dari RRQ sih pusing kepala coy tadi. Ya elah, gue digangguin dah. Katanya nggak cuma satu tim lagi Alter Ego, tapi poin tiba-tiba muncul di depan muka mereka tadi. Apa enggak ya sedikit ketar-ketir. Tapi anyway, kita sudahi terlebih dahulu cekcok antara mereka semuanya karena pastinya masih ada 8 tim ya yang masih bertahan untuk saat ini. Vampire mereka akan bertemu dengan tim Hell di bagian sekolah nampak. Bukan, namun ada tembakan dari arah school. Hell sempat mengganggu dan Alter Ego tumbang satu. Tembakan knocknya bukan dari Hell melainkan dari Talon. Ternyata Talon juga punya angle menuju ke tim Alter Ego, tapi Alter Ego masih cukup aman. Mereka mendapatkan area rumah yang cukup dekat dengan Void. Akan ada respon positif dari Void. Granat dilemparkan, smoke juga bakal dilemparkan. Apakah sebuah genderang perang akan segera dibangun oleh Void? Karena smoke yang cukup tebal itu membuat Void akan percaya diri. Satu tertakedown kembali. Tadi satu yang kan gak bisa diselamatkan dan ada Sky Only. Lagi-lagi Sky Only yang menjadi penghalang untuk tim Indonesia bergerak kali ini. Maxius tumbang, Kimain menjaga di bagian belakang sana. Touchdown sudah ada di arah luar. Pemain-pemain dari Void namun direspon dengan begitu garang oleh Alter Ego. Ada granat yang mulai dilemparkan dan Kimain begitu cerdik untuk melakukan sebuah smoke. Setidaknya bisa menutup angle dari arah school. Dan lihat Zeta, granatnya dari tadi gue lihat di angle selalu on point dan bisa mendapatkan pemain bahkan buy one get one free kali ini. Iya, dan langsung aja bisa di finish karena ada gangguan yang datang dari arah yang lain, yakni dari tim Vampire. Tapi di sisi yang lain ternyata Talon juga berhadap-hadapan dengan tim Bigetron Red Alliance di bagian pojokan dari Rozok ini. Dan nampaknya Genfos ditumbangkan dengan sangat tajam tadi peluru yang nyangsang ke bagian tubuh dari Genfos sendiri. Zuxi harus cepat untuk bisa merevive karena mereka tinggal berdua, tapi apa daya ada granat dari seorang Axel yang dalam sesaat lagi. And DZZ Circle menuju ke bagian selatan dan ternyata timur dari Pochinki masih bisa masuk dalam circle. Kayak Only juga bisa untuk melakukan heal up dan Joker yang butuh diselamatkan untuk membuat Hell bangkit dengan 4 anggota mereka. Tapi drone tidak menimbulkan step yang terlalu banyak. Di sisi lain Sersia bertemu dengan Bigetron, tapi kita bakal melihat lebih dahulu perjuangan dari seorang drone yang akan menghadapi ganasnya pemain Hell. Dan itu dia, keganasan tersebut membuat Pikmi menunduk, ini babi makin nunduk, dan ini Pikmi dipulangkan ke arah lobby. Joker terselamatkan sementara ini sambil melihat BTR yang bakal komit dengan tim Sersia. Sudah mulai terus spot DBS ada di tangan seorang Zuxi. Front shoot yang masih belum terlalu berhasil. Ada backup datang dari bagian belakang dan Zuxi bisa memberikan fake tersebut. Bahkan second picknya bisa mendapatkan korban yang kedua. Bye-bye untuk Sersia. Dendam RRQ dibalaskan oleh BTR RA. Tapi mereka harus segera cepat untuk bisa melakukan healing dan juga reset karena Void juga sudah mulai menghadapi dari tim BTR. Sudah mulai melontarkan beberapa tembakannya yang mengenai badan dari lawan-lawannya tadi. Mela berhasil untuk reversal satu pemain dari tim Fastland sehingga mereka bermain kembali dengan 3 punggawa mereka. Akan coba untuk mendapatkan the last man standing dari tim Hell, yakni Sky Only yang berada di atas sana. Udah ada granat dari Mela. Ini adalah seorang grenadier. Sudah akhirnya gagal memberikan tembakan-tembakan diabetes ke arah lawan karena tumbang dengan sangat cepat, lapar, bahkan langsung dieksekusi. Dia masih aktif, akan berdansa bersama dengan pemain dari arah tim Roy. Tadi ada Tux yang ingin berusaha untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Fastclan, namun ternyata masih belum bisa mendapatkan angle yang enak. Ada sebuah pergerakan start sudah mulai terdekat, ada Free Fire yang diberikan begitu lengket, dan Free Fire yang diberikan oleh seorang pemain dari Fastclan. Bahkan Tux juga dibuat cukup low HP, tapi BTR commit untuk mengganggu perang ini.
Ya, masih terus-terusan komit untuk mengganggu perang antara Roy dan juga FaZe Clan. Dan apalagi Genfos sudah mulai touchdown di bagian Seng di arah luar outer ring dari compound Seng ini. Dan sudah mulai memasak granatnya menuju ke arah pemain-pemain dari tim FaZe Clan, masih belum membuahkan apa-apa di follow up ini. Tapi dari BTR pun juga nggak terlalu mau gegabah untuk bisa masuk langsung menusuk menuju arah pemain-pemain dari tim FaZe Clan, karena masih ada Mela juga yang menjaga bagian atas Sengnya sehingga bisa membukakan vision menuju ke arah tim BTR. Tapi nampaknya dari tim BTR sedikit tarik mundur terlebih untuk mendapatkan atau Buset, mengeksekusi war antara mereka berdua. gila lo Rezi, ngelempar granat udah kayak ngelempar bola baseball gitu loh. Melambung jauh ke udara dan bisa memberikan tekanan tadi menuju ke arah Genfos. Splash damage yang masuk, bahkan lemparan yang kedua juga masih memberikan splash damage menuju ke arah seorang Genfos. Penempatan yang begitu tepat tadi, prediksi granat yang dilakukan oleh seorang Rezi. Yami membackup dari arah high ground. Regroup akan segera dilakukankah? Ternyata belum, karena Yami masih memberikan backup dari bagian high ground untuk bisa infonya masuk lebih detail ke arah 3 pemain boom yang lainnya. Rumah Dewa bakal menjadi saksi. Zuxi membackup dari arah belakang dan Satar tumbang duluan. Jebol pertahanan dari Bigetron, namun Frenzy dan Melek terus tapi 2 pemain mendekat di waktu yang bersamaan. Captain terus ke Genfos, masih belum bisa mendapatkan sebuah trade knock, namun Zuxi bisa mendapatkan 1. Frenzy tumbang begitu saja. Kondisi kali ini trade knock-nya hanya terjadi 1 tukar 1, tapi Yami sudah mulai mendekat. Ada DBS di tangan seorang Genfos, namun tembakan dia masih belum terlalu poin. Satar di bagian lain sudah dipulangkan. Rezi akan segera mendekat. Genfos bermain dengan DBS-nya, ditabrakkah? Tidak, ternyata UMP di tangan membuat Genfos tumbang. Zuxi bisa mendapatkan 1. Broken wall ini bakal menjadi saksi. Zuxi bisakah melakukan clutch ke arah pemain dari Boom Esports? 1 persatu sudah mulai tumbang, namun 2 masih belum ter-revive. Akan ada yang mendekat. Kali ini Zuxi masih berada di bagian broken wall-nya, masih menunggu momentum untuk melakukan sebuah jump shoot. Itu dia lompat, tapi ada yang nge-flank ke bagian sebelah kiri. Selesai sudah Bigetron menuju ke arah lobby. 1 eliminasi dia bawa pulang di match kali ini, dan boom, jaya untuk pertemuan di atas San Martin. Wah, tapi masih berada di dalam zona untuk tim RRQ sendiri di bagian center circle-nya, sehingga sebenarnya mereka banget untuk melakukan eliminasi selanjutnya atau nyayur menuju ke arah tim-tim yang lain. Tapi pastinya berada di bagian tengah harus sangat-sangat kuat untuk defensif dari RRQ sendiri, karena pastinya bisa terlihat dari tim-tim yang lainnya. Dari tim Bigetron Red Alliance di sisi yang lain, ini bagian tenggara dari circle, mereka nampaknya mau melanjutkan perjalanan untuk lebih masuk lagi dari zona kita, tapi pastinya ada sedikit halang rintangan yang terdapat di depan muka mereka, yakni ada pemain-pemain dari tim Sam9. Terus di layer berikutnya ada Boom Esports juga. Bagaimana Zuxi sudah mulai mengumpulkan informasi tersebut, sudah mulai mapping out posisi dari pemain-pemain Sam9 dan juga Boom Esports yang berada di compound yang berbeda-beda. Apalagi kali ini dari tim Bigetron Red Alliance segera bergerak karena mereka sudah mulai pick me ataupun Hell yang mau untuk maju terlebih dahulu. Tapi nampaknya this is now or never juga untuk mereka semua, karena Blue Zone juga sudah mulai mendekat. Itu berarti kita akan melihat circle yang selanjutnya. Tapi di sisi yang lain ternyata Boom Esports sedang berpesta dengan tim Bigetron Red Alliance, tapi BTR lah yang lebih have fun dari pesta tersebut, karena mereka berhasil untuk menyudahkan beberapa pemain dari tim Boom Esports sehingga hanya meninggalkan the last man standing mereka saja. Tapi berpindah lagi menuju ke arah Hell versus Pick Me. Udah ada trade knock terjadi antara mereka berdua, tapi mereka masih sama-sama mau memaksimalkan granat terlebih dahulu. Trade knock yang kedua kalinya terjadi antara Hell dan juga Pick Me. Beberapa utility pun juga langsung aja dilontarkan. Apalagi ada Molotov juga guna untuk bisa menghalau pergerakan dari seorang pemain dari tim Hell tersebut. Tapi sama-sama bisa healing terlebih dahulu. Masih belum ada follow up granat, tapi NC2 kepalanya udah kelihatan dari seorang drone. Ada 2 pemain dari tim Hell yang mau mendobrak pemain-pemain dari tim Pick Me tersebut. Tapi 1 pemain dari Pick Me berhasil untuk menculik 1 pemain dari Hell. Satu persatu dirontokkan. The last man standing akan coba untuk disisir, dicari. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu, Tiger? Tiger, jangan ngeroar. Sekarang kayaknya kamu gak bisa ngeroar karena nampaknya ada babi yang mau mengamankan Tiger tersebut. Kapan lagi ngelihat babi ngejar tiger, guys?
Kapan lagi? Cuma di momen ini kita bisa melihat hal tersebut dan Bumi Sport. Mereka juga harus finish di peringkat ke-7 dengan 3 eliminasi karena mereka sudah dipulangkan bersekarang lobby dan Bigetron sekarang bakal melihat pergerakan dari arah Voin. Voin sudah mulai mendekat, granat di tangan Lapar sudah cukup matang, lempar bertukar Maxius, tapi prediknya sedikit meleset karena Maxius tadi berpindah ke arah sebelah kanan dan ada gangguankah dari RRQ karena tadi Lapar belakangnya juga masih belum terlalu aman karena masih ada RRQ yang bisa memantau belakang dari arah BTR ini. Di arah lain Rosemary sudah mulai berburu babi kali ini. Satu persatu pemain dari Pikmi diamankan dan Rosemary juga tumbang. Noise bisa mendapatkan satu. Ada threat yang terjadi namun ternyata RRQ join the fight, menjadi pelakor di antara fokus BTR karena Voin. Satu tumbang, Maxius memasak granat balasan akan dilemparkan begitu on point. Tadi harusnya bisa mendapatkan satu namun Lapar mundur ke bagian belakang, tapi ternyata granat dari seorang Dimzi bisa untuk memulangkan Zuxi ke arah lobby. BTR menarik posisinya ke arah belakang. Punggawa sama sekali. Gila, Snap tadi pinter banget dia untuk menjaga badannya untuk bisa mendapatkan satu persatu pemain dari Altrigo. Dan Altrigo pun dipulangkan karena lobby 5 tim tersisa, 4 tim dari Indonesia. Hanya ada satu penyusup di sini, Face Clan, yang berhasil masuk juga berjalan late game menjadi penyusup di antara keempat tim Indonesia yang lainnya. Tapi Face Clan sekarang bakal berhadapan dengan tim Point. Sudah ada granat yang dilemparkan oleh seorang Finn, namun Finn kayaknya gagal untuk mendapatkan splash damage karena pemain dari tim Point. Bersabar Point tentunya, mereka ingin mendapatkan informasi, mereka tidak ingin dipulangkan oleh Face Clan. Dan tentunya Face Clan pun memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak ingin dipulangkan apalagi mereka dikeroyok oleh 4 tim dari Indonesia. Ada granat yang sudah mulai dilemparkan kembali, tapi di bagian lain Face Clan bisa mendapatkan satu pemain. Ada Lapar yang sudah terculik dan Bigetron